Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kita sehat selalu ya. Sebelum kita masuk ke ulasan strategi intraday hari ini di XAUUSD, saya mau ulas sedikit teman-teman terkait apa itu copy trading. Agar kita bisa memahami lebih detail, next kita langsung masuk ke websitenya. Oke, sekarang kita berada di website XM Market, di mana copy trading ini merupakan layanan terbaru di XM. Nah, berbicara terkait copy trading, teman-teman, ada dua opsi pilihan yang harus kita pahami. Yang pertama itu, kita boleh memilih sebagai investor. Investor ini merupakan trader yang menyalin atau mengcopy strategi para trader ahli. Nah, opsi yang kedua menjadi manajer strategi atau trader ahli yang membagikan strategi kita teman-teman untuk diikuti atau disalin oleh para investor atau trader yang lain. Nah, untuk itulah teman-teman kenapa dikatakan uh, copy trading ini sebagai cara cepat dan cerdas untuk memulai trading. Kenapa demikian? Karena uh, kita tidak perlu menjadi ahli trading untuk mendapatkan penghasilan seperti mereka atau mendapatkan profit. Nah, juga kita tidak perlu teman-teman menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengamati grafik. Jadi kita dapat mengcopy strategi trading dari trader ahli dan berpengalaman. Nah, ini sebagai opsi pertama tadi, yaitu investor, teman-teman. Oke, dan berikutnya yang kita dapatkan juga kita boleh bergabung di komunitas trader, bertukar ide, dan terhubung dengan komunitas investor yang penuh semangat. Nah, itulah di opsi pertama, teman-teman. Nah, kita akan memahami opsi kedua sebagai manajer strategi. Sebagai manajer strategi, tentunya kita membagikan strategi kita untuk diikuti para investor atau trader yang lain. Dan apa saja yang kita dapatkan, teman-teman? Kita boleh mendapatkan 50% bagian profit dengan membagikan strategi kita sendiri untuk diikuti para trader lain atau investor yang tadi di opsi pertama. Jadi semakin banyak trader yang follow kita, semakin banyak juga hasil yang kita dapatkan, teman-teman. Nah, itulah penjelasan terkait dengan copy trading. Saya yakin dengan penjelasan ini, teman-teman akan memahami apa itu copy trading. Oke, teman-teman, next kita langsung masuk ke analisa XAUUSD hari ini. Oke, kita langsung analisa, teman-teman. Video kemarin ya, kita sudah sama-sama analisa marking di area-area yang berpotensi ya. Tentunya kita menunggu konfirmasi di area ini. Dan ini saya entry 2 layer sell, teman-teman. Ini saya entry semalam ini ya. Di sini saya entry tentunya ada konfirmasinya. Kita sudah analisa dan sudah tahu teman-teman di sebelah kiri ini ada area bahu kiri, di mana ketika nanti harga masuk ke area ini teman-teman akan ada respon ya, di mana bahu kanan ini akan mereject harga teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Ini break ya, ini break, dan di sini kan tidak ada konfirmasi nih. Ini kita analisa di video sebelumnya ya, harga sudah masuk di zona ini. Nah, di sini dia break, dan ini juga di break ya teman-teman ya, tapi tidak break body. Nah, ini hanya di sweep, dan masuk ke area bahu kanan teman-teman. Langsung ada konfirmasi. Nah, jadi konfirmasinya itu ini sudah jelas ya, ada bearish engulfing ya. Nah, itu. Jadi ketika itu sudah muncul teman-teman harga retracement, nah di sini boleh kita langsung sell. Apakah ada teman-teman yang sell? Saya sell kemarin di area zone ini. Nah, ini sebenarnya sudah nginap ya. Ini terlalu tamak teman-teman. Harusnya sudah lumayan ini jika kita ambil TP di area zone ini. Ini sampai ke 99 pips, 900-an poin ya. Tapi tidak masalah, saya masih tetap hold position. Nah, yang berikutnya teman-teman, apa yang perlu kita pahami di market XAUUSD saat ini?
Tentunya di sini masih change of character ya. Di sini masih change of character di mana perubahan harga menjadi sell ya. Jadi belum ada perubahan buy ya. Dia harus nge-close area zone paling atas ini. Nah, yang berikutnya apakah masih ada potensi teman-teman dia masuk ke POI yang di atas ini atau yang ini? Nah, bisa aja ya, itu bisa aja terjadi ketika dia tidak mampu break low yang valid ini. Jadi di sini kan ada low yang valid nih. Jadi kalau harga tidak mampu nge-break ini teman-teman, maka dia berpotensi masuk ke POI di atasnya teman-teman, termasuk juga zone ini. Karena ini belum begitu maksimal harga masuk ke zone ini, sehingga masih akan tetap ada respon nanti ketika masuk ke area bahu kanan. Nah, apalagi jika kita lihat ini teman-teman, nah dia malah membuat support yang lebih tinggi ya. Nah gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan dia boleh masuk ke area POI di atas ini. Yang penting untuk melakukan entry harus ada konfirmasi, seperti yang sudah kita bahas di sini teman-teman. Ada konfirmasi, kita boleh melakukan entry. Nah gitu. Jadi yang perlu kita bahas juga, kita cek di sini untuk di time frame besar. Nah ini contoh H4, ini masih tren kenaikan atau biasanya masih buy, sehingga jika pun kita mengambil TP teman-teman di contohnya di M15 atau untuk scalping, jangan terlalu jauh karena penurunan ini hanya sebagai retracement teman-teman untuk mengambil POI nantinya di time frame besar, contoh itu di H4. Nah gitu, jadi kesimpulannya jika nanti harga ini menembus area zone ini teman-teman, maka terbentuk perubahan harga di M15 ini yang tadinya sudah ada change of character di sini, maka akan terbentuk kembali change of character ke atas ketika dia tidak mampu nge-break area low yang sudah valid ini. Ini merupakan low yang valid. Ketika ini sudah di break, maka terbentuk boss ke bawah. Nah, jika nanti dia terbentuk boss ke bawah teman-teman, close body di zone ini, maka kita boleh follow the trend kembali mengambil sell di area atas. Tentunya kita cek area yang fresh di area zone atas ini. Itu berarti jika ada di sini boss, berarti trading range kita itu di area ini. Nah, di sini. Jadi kita boleh nih untuk ngecek area yang ada di zone ini sebagai area entry sell. Nah, ingat untuk mengambil TP jangan terlalu jauh. Nah, di sini sudah kita marking juga ya untuk area yang masih fresh di M15. Melihat situasi ini sih masih ada kemungkinan potensi masuk ke zone ini. Nah, nanti kita lihat aja teman-teman. Yang jelas jika ada teman-teman yang entry kemarin menggunakan area yang sudah kita marking ini dengan adanya konfirmasi bearish engulfing ini, tentunya kita sudah profit lumayan ya sampai di angka 90-an pips. Nah gitu teman-teman, kalau trading yang sekarang ini sudah terlalu tamak ini. Nah ini tidak boleh kita lakukan seperti ini teman-teman. Nah jadi saya mau close satu layer. Di sini kita tetap pasang SL plus ya, jadi supaya trading kita lebih aman teman-teman. Oke, selesai kita pasang SL plus ya, jadi kalaupun nanti harga berbalik ya kita tidak ada masalah. Nah saya rangkum aja teman-teman, kita akan ambil kesimpulannya. Kita ulang sekali lagi, jika nanti harga tidak mampu nge-break area zone ini, maka sangat kuat potensinya untuk masuk ke POI yang ada di sini dan POI yang ada di sini. Ini supply, ini resisten. Nah, apakah ini juga menjadi area entry sell, masih bisa sell atau tidak? Nah, tergantung nanti konfirmasi yang muncul ketika masuk ke zone ini. Sama halnya dengan zone area resisten ini. Jika tidak terkonfirmasi berarti ini akan di break teman-teman. Jangan sekali-kali melakukan entry sell. Nah, itu ketika tidak mampu nge-break area zone ini. Gitu. Jadi kalau zone ini nanti di break,
ini, maka terbentuk BOS kembali di sini, maka kita boleh cek area entry mulai dari zone ini sampai ke sini teman-teman. Nanti di mana zone yang masih fresh itu boleh sebagai POI untuk mengikuti tren sell. Ingat untuk TP itu tidak boleh terlalu jauh, kita ambil sewajarnya aja teman-teman. Contoh di area zone yang sudah kita marking ini, karena ini area yang masih fresh. Karena juga di time frame besar untuk arah trennya atau biasanya masih buy. Ini kita hanya mengulas untuk intraday atau scalpingan di M15. Oke teman-teman, saya rasa sudah sangat cukup jelas ya untuk ulasannya hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.